Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Penjual telepon genggam tewas dihabisi pembelinya. Ibu rumah tangga curi sepeda motor milik korban kecelakaan lalu lintas. Terdakwa kasus peredaran sabu-sabu 41,4 kg divonis hukuman seumur hidup. Hujan deras dengan durasi yang lama menyebabkan Kecamatan Talamau dan Kecamatan Pasaman direndam banjir dengan ketinggian 20 cm hingga 1 meter. Banjir terparah terjadi di Jorong Limpato, Nagari Kajai, dan Jorong Timbo Abu Mudia. Di Nagari ini, ketinggian air mencapai 1 meter. Beberapa ruas jalan yang ada di jorong ini tak bisa dilalui kendaraan. Banjir juga merendam puluhan hektar sawah dan ladang. Hujan deras yang terjadi sepanjang hari menyebabkan Sungai Batang Pasaman meluap. Wilayah Kecamatan Pasaman yang terletak di sepanjang aliran sungai itu terkena dampaknya. Beberapa nagari terendam dan ratusan rumah tergenang. Menurut Kepala Markas PMI Pasaman Barat, banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah hulu dan Sungai Batang Pasaman tak mampu menerimanya. Untuk yang terdampak banjir dari siang kemarin sampai sore bahkan juga sampai malam, itu yang terdampak adalah untuk wilayah Kecamatan Talamau di Nagari Kajai di saat ini di Kajai ini, dan juga ada juga di Mudik Simpang, Timbo Abu, dan juga di Sinurui. Untuk Kecamatan Pasaman juga ada di Gadang. Tidak ada korban jiwa dalam banjir tersebut, namun warga yang tinggal di zona merah diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Pertengahan November lalu, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini akan adanya cuaca ekstrim, berupa hujan deras dan angin kencang yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Sumatera Barat akan diguyur hujan dengan curah yang tinggi, yang berlangsung hingga akhir tahun ini. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Masuk rumah ya enggak? Satu bulan lamanya polisi memburu Rifan, pria pengangguran berusia 20 tahun yang berasal dari kota Padang Panjang. Rifan buron setelah menghabisi nyawa korban dengan sadis pada tanggal 1 November lalu. Modusnya berpura-pura ingin membeli telepon genggam korban dan mengajak bertemu di lokasi yang telah disepakati. Meski minim barang bukti dan tidak ada saksi di sekitar lokasi kejadian, polisi tak kehilangan akal. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, akhirnya polisi menemukan keberadaan tersangka. Tersangka ditangkap di sebuah warung yang berada di pinggir jalan Kota Solo yang berjarak sekitar 60 km dari lokasi penusukan di Padang Panjang. Petugas juga mencari besi pipi yang digunakan menusuk korban yang dibuang ke sungai di belakang rumahnya. Namun pencarian masih belum berhasil. Pengakuan tersangka tidak ada motif selain pencurian dan pembunuhan, karena tersangka dan korban sama sekali tidak saling mengenal. Korban dikenal tersangka hanya melalui jual beli daring di media sosial. Kepada korban, tersangka mengajak bertemu di Kota Padang Panjang, sekitar 40 km dari rumah korban di Bukit Tinggi. Setelah melihat telepon genggam yang hendak dijual, tersangka langsung menusukkan besi pipi sepanjang 20 cm ke bagian belakang leher korban sebanyak 2 kali, hingga korban tewas di tempat. Modus operandi daripada tersangka ini, dia pura-pura menawarkan membeli HP kepada korban atau orang yang sedang menawarkan akan menjual HP melalui marketplace. 3 hari sejak penawaran melalui marketplace, pelaku sudah menyiapkan sebatang besi dan runcingkan dan akan digunakan untuk
menghabisi si korban. Ya, berarti sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Saat ini tersangka ditahan di Mapolres Padang Panjang dan bersiap menghadapi tuntutan sesuai pasal 340 KUHP, yakni pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Sejumlah polisi berpakaian bebas diskusi alot dengan seorang emak di daerah Sigutur, pesisir selatan, sekitar 40 km dari pusat kota Padang. Rini Juliana didatangi polisi karena mencuri sepeda motor. Hebatnya, pencurian dilakukan bukan di rumah korban atau di tempat parkir, tapi justru di tengah jalan yang padat lalu lintas. Seminggu lalu, seorang siswa SMA mengalami kecelakaan di jalan bypass di daerah Teluk Bayur. Korban mengalami luka parah dan dilarikan warga ke rumah sakit. Saat semua warga sibuk menolong korban, Rini berinisiatif memindahkan sepeda motor korban ke pinggir jalan agar lalu lintas tak macet. Namun, sepeda motor itu urung dipindahkan, tapi justru dikendarai Rini menuju kampung halamannya. Aksi Rini ini direkam warga. Rini yang awalnya membantah semua tuduhan polisi, akhirnya tak bisa berkutik ketika polisi memperlihatkan rekaman warga tersebut. Ibu beranak 2 ini pun dibawa polisi ke Mapolresta Padang untuk diperiksa secara intensif. Setelah terjadi kecelakaan, yang bersangkutan diselamatkan oleh warga dan dibawa ke rumah sakit. Namun, sepeda motor yang tertinggal di TKP diamankan oleh seorang perempuan dan dibawa kabur. Kita ambil keterangan dari pihak korban, kita mendapat foto dari perempuan yang diduga melarikan sepeda motor. Akhirnya kita mengamankan yang bersangkutan di daerah pesisir selatan. Aksi Rini ini merupakan bukti jika kejahatan bukan hanya soal niat, tapi juga kesempatan. Dari Padang, Alfi melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada 1 dari 4 terdakwa perkara peredaran sabu-sabu 41,4 kg. Muhammad Fadil dijatuhi hukuman seumur hidup karena pelaku utama sekaligus inisiator dengan peranan sebagai penerima, penyimpan, dan penjual. Fadil juga telah menikmati keuntungan dari hasil menjual sabu-sabu. Sedangkan terdakwa Arif Budiman dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dengan denda 3 miliar rupiah dan subsidi 6 bulan penjara karena berprofesi sebagai perantara. Sedangkan terdakwa Roni Eka Putra dijatuhi hukuman 16 tahun penjara dengan denda 3 miliar rupiah dan subsidi 6 bulan penjara. Terdakwa Noviadi dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dengan denda 3 miliar rupiah dan subsidi 6 bulan penjara. Hari ini atau baru saja dibacakan putusan tindak pidana narkotika atas nama 4 terdakwa, masing-masing Roni Saputra, kemudian Muhammad Fadil, kemudian Arif Budiman, dan Noviadi alias Diallo. Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan majelis hakim tersebut. Kasus ini menjadi kasus terbesar di Sumatera Barat. Bahkan kasus ini juga mencobloskan Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa, dan mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara ke penjara. Hingga kini, kasus yang melibatkan petinggi polisi ini masih bergulir. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam.